Halo anak-anak, hari ini kita akan meneruskan materi mengenai keseimbangan kimia. Bahan bacaannya tetap sama, dari halaman 166 sampai 183, dengan kompetensi dasar yang sama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan menentukan nilai Kc dan Kp dari suatu reaksi, kemudian memahami tentang keseimbangan disosiasi, dan menentukan derajat disosiasinya. Kita masuk ke contoh soal. Bagaimana kalau yang diketahui adalah mol? Berarti kita akan selesaikan soal tersebut sampai mendapatkan suatu angka. Di dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 2 liter, pada suhu 127 derajat Celcius, terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam reaksi setimbang. Reaksinya diberikan sebagai berikut, yang ditanya adalah Kc. Maka kita akan buat dulu Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 per konsentrasi S2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Kita masukkan angkanya. Di sini diketahui adalah mol. Maka kita harus rubah menjadi konsentrasi. Konsentrasi berarti mol per liter. Kita masukkan ke sini. SO3 di sini diketahui 0,1 mol, maka kita tuliskan 0,1 per 2 pangkat 2 per SO2 di sini diketahui 0,2. 0,2 per 2 pangkat 2 dikali O2 0,1 mol, maka 0,1 per 2. Kita hitung-hitung, ini bisa dipecah, dicoret-coret, kita naikkan ini, akan didapat angkanya adalah 5. Seperti itu. Lanjut. Untuk soal berikutnya, yang ditanya adalah nilai dari Kp. Diketahui tekanannya adalah 5 atmosfer, berarti ini adalah tekanan total. Diketahui mol masing-masing. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari tekanan parsial untuk masing-masing senyawa tersebut. Kita mulai dari mencari tekanan parsial dari SO3. Mol SO3 dibagi dengan mol total 0,1, 0,2, 0,1, 0,4 dikali tekanan total 5 atmosfer. Kita dapat di sini 5 per 4 atmosfer. Kemudian tekanan parsial untuk SO2. 0,2 per 0,4 dikali 5. Kita dapatkan 5 per 2 atmosfer. Yang ketiga, tekanan parsial dari O2. 0,1 per 0,4 dikali 5. 5 per 4 atmosfer. Ya, itu kita masukkan ke Kp-nya. Kp-nya berarti tekanan parsial SO2 pangkat 2 dikali tekanan parsial O2 per tekanan parsial SO3 pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya. SO2 berarti 5 per 2 pangkat 2 dikali
O2 5/4, SO3 5/4, pangkat 2. Ini bisa coret-coret. Setelah dihitung, dapatlah nilai Kp-nya adalah 5. Tekanan parsial gas tergantung pada konsentrasi. Seperti yang kita ketahui, ada persamaan gas ideal, yaitu tekanan parsial gas tergantung pada konsentrasi. Seperti yang kita tahu, ada persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Diperoleh tekanan gasnya P sama dengan N per V dikali R kali T. Dari sini sebenarnya dapat diturunkan hubungan antara Kc dan Kp, yaitu Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. R di sini adalah tetapan gas ideal. Nilainya itu 0,082. Kemudian, untuk T di sini adalah suhu. Suhu satuannya dalam Kelvin. Untuk delta N merupakan jumlah koefisien gas-gas produk dikurangi jumlah koefisien gas-gas pereaksi. Kita bisa katakan yang di sebelah kanan, koefisien sebelah kanan dikurang koefisien sebelah kiri. Contoh perhitungannya seperti ini. Di dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 2 liter, pada suhu 127 derajat Celcius, terdapat mol masing-masing gasnya sekian. Yang ditanya adalah hitunglah nilai Kc dan Kp. Untuk Kc, tadi kita sudah dapatkan di soal yang tadi, Kc-nya itu adalah 5. Nah, untuk nilai Kp, kita bisa dapatkan dari persamaan ini. Karena di soal tidak ada tekanannya. Kp sama dengan Kc dikali 0,082 dikali suhunya dalam Kelvin, berarti ini 400 pangkat delta N. Delta N sebelah kanan dikurangi koefisien sebelah kiri. 2 dikurang 3, maka minus 1. Setelah kita hitung, 5 dikali 32,8 pangkat minus 1. Berarti 5 dibagi 32,8. Hasilnya 0,15. Seperti itu. Ada suatu reaksi yang disebut sebagai reaksi disosiasi. Artinya adalah reaksi peruraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Apabila reaksi itu merupakan reaksi kesetimbangan, maka disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Di dalam sistem kesetimbangan, disosiasi dikenal adanya dengan derajat disosiasi. Lambangnya seperti ini. Yang menyatakan banyaknya mol zat yang terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Derajat disosiasi mempunyai nilai antara 0 sampai 1 atau 0% sampai 100%.
Maknanya adalah jika derajat disosiasi bernilai 0, berarti tidak ada zat yang terurai. Sedangkan jika derajat disosiasi antara 0 sampai 1 atau antara 0% sampai 100%, maka yang terurai adalah sebagian zatnya. Sedangkan jika derajat disosiasi sama dengan 1 atau 100%, maka zatnya terurai dengan sempurna. Contoh soalnya sebagai berikut. Dalam suatu ruang, 1 liter dipanaskan gas HI hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan berikut. Pada suhu tertentu, nilai Kc adalah 4. Yang ditanya adalah berapa persen HI yang telah terurai, atau yang ditanya itu adalah derajat disosiasinya. Kemudian, hitunglah komposisi masing-masing gas pada saat setimbang. Jadi, kita harus membuat mula-mula yang terurai dan saat setimbang. Kita buat persamaan reaksinya terlebih dahulu. 2HI H2 saat mula-mula yang terurai atau yang bereaksi dan saat setimbang atau sisanya. Berarti mula-mulanya kita buat dia 1 mol. Yang terurai berarti alfa mol. Di awal reaksi, ini belum ada, ini belum ada, maka ini menjadi setengah alfa, ini jadi setengah alfa juga. Ini menjadi 1 minus alfa, ini setengah alfa. Ini juga setengah alfa. Nah, inilah angka yang dipakai untuk dimasukkan ke Kc. Kc yang diketahui adalah 4. Kita masukkan dulu persamaannya. Kc sama dengan konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi I2 pangkat 1 per konsentrasi HI pangkat 2. Kc-nya 4, H2-nya setengah alfa, I2-nya juga sama, HI-nya 1 minus alfa, dikuadratkan. Kita bisa buat ini menjadi 2 sama dengan setengah alfa per 1 minus alfa. Disederhanakan ya. Kemudian dari perhitungan matematikanya kita dapatkan alfanya sama dengan 4/5. 4/5 berarti 80% yang terurai. Itu untuk menjawab pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B, komposisi masing-masing gas pada saat setimbang. Berarti untuk HI saat setimbangnya adalah 1 minus alfa, maka didapat 1/5 mol. Kemudian untuk H2 dan I2 itu sama, yaitu setengahnya. Maka didapatlah hasilnya 2/5 mol. Ya, cukup sekian bab perhitungan sampai perhitungan mengenai kesetimbangan kimia. Pertemuan mendatang akan dilanjutkan dengan pergeseran kesetimbangan kimia itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.